Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi stoikiometri. Saya Nurhana Eustina sebagai moderator. Di sini saya bersama dengan Mbak Kholiatul Asiko. Oke, stoikiometri. Apa itu stoikiometri? Stoikiometri berasal dari kata stoichiosin dalam bahasa Yunani yang berarti mengukur. Dalam ilmu kimia, stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari kuantitas suatu zat dalam reaksi kimia. Zat-zat tersebut meliputi massa, jumlah mol, volume, dan jumlah partikel. Tak hanya itu, stoikiometri juga diartikan sebagai perhitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Selanjutnya ada hukum dasar kimia untuk stoikiometri. Yang pertama ada hukum kekekalan massa. Apa itu hukum kekekalan massa? Hukum ini menyatakan massa total suatu bahan sesudah reaksi kimia sama dengan sebelum reaksi kimia. Contohnya, massa kayu yang belum dibakar memiliki massa yang sama dengan hasil pembakarannya. Yang kedua ada hukum perbandingan tetap. Apa itu hukum perbandingan tetap? Hukum yang dicetuskan oleh Joseph Proust pada tahun 1799 ini menyatakan perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Contohnya perbandingan massa hidrogen dan oksigen di dalam air adalah 1:8, tidak bergantung pada jumlah air yang dianalisis. Yang ketiga, ada hukum perbandingan berganda. Hukum perbandingan berganda dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1803, yaitu apabila ada dua unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa, perbandingan massa unsur yang satu yang bersenyawa dengan unsur yang lainnya, tentu massanya adalah bilangan bulat dan sederhana. Contohnya, jika hidrogen yang bereaksi masing-masing 1 gram, air yang terbentuk dan mengandung gram oksigen dan 8 gram pada hidrogen peroksida. Yang keempat ada hukum Gay-Lussac. Apa itu hukum Gay-Lussac? Hukum Gay-Lussac atau dikenal juga dengan hukum perbandingan volume dicetuskan oleh ilmuwan asal Perancis, yaitu Joseph Gay-Lussac. Berdasarkan penelitiannya, Lussac mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Contohnya, pada suhu dan tekanan tertentu, 1 liter gas nitrogen bisa bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen, hingga menghasilkan 2 liter gas amonia. Yang kelima, ada hipotesis Avogadro. Apa itu hipotesis Avogadro? Hipotesis Avogadro ini melengkapi hukum dasar kimia yang digunakan untuk stoikiometri. Seorang ilmuwan asal Italia, yaitu Amadeo Avogadro, menyatakan bahwa partikel unsur tidak selalu berupa atom yang terdiri dari, melainkan bisa berbentuk molekul unsur, contohnya H2, O2, N2, dan P4. Berdasarkan pemikiran tersebut, Avogadro berhasil menjelaskan hukum Gay-Lussac dan membuat hipotesis, yaitu pada tekanan dan suhu yang sama, perbandingan gas yang memiliki jumlah volume sama akan mempunyai jumlah molekul yang sama pula. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Kholiatul Asiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholiatul Asiko. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nurhana tentang stoikiometri. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kimia yang harus dipahami dalam stoikiometri. Untuk mempelajari materi kimia stoikiometri ini, kita harus dapat memahami konsepnya terlebih dahulu. Ada 4. Yang pertama, massa atom relatif atau AR. Yang kedua, massa molekul relatif atau MR. Yang ketiga, konsep mol. Yang keempat, molaritas. Saya akan jelaskan satu-satu. Untuk massa atom relatif atau AR, massa atom relatif merupakan perbandingan massa suatu atom dengan 1/12 kali massa suatu atom isotop karbon-12 atau C-12. Isotop C-12 ini digunakan sebagai standar karena mempunyai kestabilan inti yang inert dibandingkan dengan atom lainnya. Yang kedua, massa molekul relatif atau MR.
Berbeda dengan atom relatif, massa molekul relatif digunakan untuk mencari perbandingan massa. Satu molekul senyawa dengan 1/12 kali massa satu atom, isotop karbon-12 atau C-12. Dalam hal ini, molekul merupakan gabungan dari atom-atom suatu unsur. Jadi, Mr merupakan jumlah AR atom-atom penyusunnya atau dapat dirumuskan dengan Mr sigma AR. Yang ketiga, konsep mol. Dalam konsep mol, satu mol suatu zat dinyatakan sebagai banyaknya zat tersebut yang mengandung 6,02 kali 1023 buah partikel. Hubungan mol dan jumlah partikel tersebut ditetapkan sesuai hipotesis Avogadro. Selain itu, massa 1 mol suatu zat tersebut sama dengan air atau Mr yang dinyatakan dalam gram. Contohnya ARC sama dengan 12, maka massa molar karbon 12 gram per mol. Yang terakhir ada molaritas. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Konsep molaritas ini sering dikaitkan dengan stoikiometri larutan. Umumnya, molaritas dirumuskan dengan M besar sama dengan N per V besar atau volume. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis stoikiometri kimia. Jenis stoikiometri kimia. Ada 3 macam stoikiometri dalam ilmu kimia, antara lain stoikiometri reaksi, konsep komposisi atau senyawa, dan stoikiometri gas. Saya akan menjelaskan satu-satu. Pertama, tentang stoikiometri reaksi, atau membahas tentang hubungan kuantitatif antara zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Stoikiometri reaksi sering digunakan untuk menyetarakan persamaan reaksi. Yang kedua ada stoikiometri komposisi, atau membahas tentang hubungan kuantitatif massa atau jumlah zat antar unsur dalam suatu senyawa. Dalam penerapannya, stoikiometri ini sering digunakan untuk menggambarkan jumlah zat nitrogen dan hidrogen yang bergabung menjadi amonia kompleks atau NH3. Yang ketiga, ada stoikiometri gas, yaitu jenis stoikiometri ini berkaitan dengan reaksi kimia yang melibatkan gas, di mana gas pada suhu, tekanan, dan volume tertentu dianggap sebagai gas ideal. Persamaan gas ideal sering dirumuskan dengan PV sama dengan nRT, atau P sendiri yaitu tekanan dalam satuan ATM, untuk V volume gas dalam satuan liter, untuk N jumlah mol, untuk R tetapan gas 0,082 liter ATM per mol Kelvin, dan T adalah suhu 273 derajat Kelvin. Jadi di sini saya akan kasih contoh satu soal tentang materi stoikiometri, yaitu berapa banyak atom perak yang terdapat dalam sekeping uang logam perak yang beratnya 65,2 gram. Uang logam tersebut mengandung 92,5% Ag berdasarkan berat ArAg yaitu 107,87. Jumlah atom perak di dalam koin dapat ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, kita tulis massa perak sama dengan kadar perak dikali massa koin. Untuk kadar perak adalah 92,5% dikali massa koin 65,2 gram.
sama dengan 60,31 gram. Selanjutnya kita cari NaG sama dengan M dibagi MR. Untuk M-nya ini 60,31 dibagi MR-nya 107,87. Dapat dihitung 0,559 mol. Kemudian kita cari jumlah atom, yaitu N kali L. Untuk N-nya ini 0,559 dikali, untuk L-nya 6,0220 kali 10 pangkat 23. 0,55 kali 6,0220 yaitu 3,36 kali 10 pangkat 20. Dan ini hasilnya. Jadi banyak atom perak yang terdapat dalam sekeping uang logam perak yang beratnya 65,2 gram. Uang logam yang mengandung 92,5% Ag, berat atom peraknya adalah 3,36 kali 10 pangkat 23. Itulah presentasi dari kami yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.